Good morning, church. Why don't we just rise up together from wherever we are and praise God this morning? Amen. I lay my life down at your feet, 'cause you're the only one I need. I turn to you and you are always there. In troubled times, it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are always, always there, every hour and everywhere. Your grace abounds so deeply within me. You'll never ever change. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever means no end. Come on, are you ready? One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are the way, the truth, and the life. Live by faith and not by sight. For you, we're living all for. You are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you, for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could. One way, one way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Haleluya Yesus. Tuhan, kami bersyukur pada pagi ini Tuhan, karena kami percaya ya Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Karena anugerah-Mu ya Tuhan, segala kebaikan-Mu ya Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami mau mengangkatkan hati kami Tuhan untuk datang kepada Engkau ya Yesus. Karena Engkau Yesus yang baik. Haleluya Yesus Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik.
selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Oh Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan sekali lagi. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang
Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Ya Yesus, Tuhan kami mau serahkan ya Tuhan hati kami ya Bapa. Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan ajar kami untuk terus bersyukur Tuhan di atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan kami ingin ya Bapa ya Tuhan. Oh Tuhan melihat ya Bapa kebesaran Engkau di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus, segala kemuliaan, segala keagungan ya Tuhan hanya bagi Engkau ya Bapa. Katakan sekali lagi koras ini. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Haleluya. Terima kasih Yesus. Amin. Good morning, church, and welcome to our online service. Selamat pagi gereja dan selamat datang ke kebaktian online kita. We are coming to the last Sunday of the year 2020. Kita sampai kepada minggu terakhir pada tahun 2020. And today we will also be concluding our series on our wonderful God. Dan hari ini kita juga akan membuat kesimpulan atas khotbah siri Tuhan yang luar biasa. You know, let me begin today by just saying that many years ago when I went to see a doctor for my health problem, the doctor asked so many questions. Beberapa tahun yang lalu pada saat saya melakukan check up dan dokter itu menanyakan banyak sekali pertanyaan. And ask questions about what kind of medicine am I allergic to as well. Dan juga menanyakan apakah obat-obat yang saya alergi. And did an X-ray and things like that. Dan melakukan X-ray dan segalanya. You know, I realized that for a doctor to do their best job, they need to ask questions.
Saya menyadari bahwa bagi seorang dokter untuk melakukan pekerjaannya dengan baik, mereka perlu banyak bertanya. And as the patient, we should not try to hold back any secrets. Dan sebagai pesakit kita jangan menyimpan rahasia. Because the more we answer the question clearly, the better the doctor can help us. Semakin jelas kita menjawab pertanyaan tersebut, semakin mudah untuk dokter tersebut untuk membantu kita. Now this is also true in all of our relationship with God. Dan ini sama dengan hubungan kita bersama dengan Tuhan. Our God who created us is like a doctor. Tuhan yang telah menciptakan kita seperti dokter. When God examines us, He wants us to be open and to not hold back anything. Pada saat Tuhan menyelidiki kita, Dia menginginkan kita untuk membuka hati kita dan tidak menyimpan rahasia. And we need to have the same understanding that God examines us so that He can help us to become healthy. Jadi kita juga perlu memiliki pemikiran yang sama, yaitu Tuhan mau menyelidiki kita agar kita menjadi sehat. Maybe this year of 2020 has been a year where we experience the ups and downs. Mungkin 2020 ini, tahun ini adalah tahun di mana ada naik dan turun. And maybe it's a year where we find that we are not very healthy in different areas of life. Mungkin kita merasakan bahwa kita tidak sehat dalam beberapa area dalam hidup kita. It could be in terms of our mental health. Mungkin dalam mental kita, Could be in our emotion mungkin dalam emosi kita, or in our relationships, ataupun hubungan dengan satu sama lain, or perhaps even in our finances. ataupun dalam keuangan kita juga. You know, I think it's a good time today for us to come before God Dan baik bagi kita untuk pada saat ini untuk datang kepada Tuhan and allow God's word to examine us dan mengizinkan Tuhan untuk menyelidiki kita so that we can be made healthy sehingga kita dapat menjadi sehat, and then we can prepare for a better year next year. sehingga kita dapat menyiapkan diri untuk tahun yang depan yang lebih baik. So let us pray right now. Mari kita berdoa saat Lord ini. Jesus, I pray that you will begin to speak to us from your word Tuhan, kami berdoa bahwa Engkau akan berbicara melalui firman-Mu. and to know that you are the God who searches us. Kami percaya dan tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang menyelidiki kami. You examine us like a doctor, Engkau memeriksa kami seperti dokter. not to shame us or to condemn us, but to bring health into our lives. Bukan untuk membuat kita merasa malu atau menghina kami, tetapi untuk membuat kami menjadi lebih sehat. We thank you because you are a wonderful God. Kami mengucap syukur karena Engkau adalah Tuhan yang luar biasa. In Jesus' name, amen. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. So we're going to read today from Psalms 139, verse 19, right up to verse 24. Kita akan membaca daripada Mazmur 139 ayat 19 sampai 24. This is David's prayer. Ini adalah doa daripada Daud. And from David's prayer, we're going to see that God is a God who searches us. Dari doa Daud ini kita dapat melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyelidiki. Verse 19 says, "If only you, God, would slay the wicked, away from me, you who are bloodthirsty. They speak of you with evil intents. Your adversaries misuse your name." Sekiranya Engkau mematikan orang fasik ya Allah sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah yang berkata-kata dusta terhadap Engkau dan melawan Engkau dengan sia-sia. Do I not hate those who hate you, Lord, and abhor those who are in rebellion against you? I have nothing but hatred for them. I count them my enemies. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau? Aku sama sekali membenci mereka, mereka menjadi musuhku. Search me, God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me and lead me in the way everlasting. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Today I want to share this very important focus on reflecting upon our situation. Sehari ini saya mau mengkongsikan sesuatu yang penting, yaitu bagaimana kita impas balik kehidupan kita. And our message today is God searches us. Pesan atau khotbah pada hari ini adalah
Dia menyelidikiku. That means that our God is a God who examines us to help us to become healthy spiritually. Yaitu bahwa di mana Tuhan mau menyelidiki kita dan memeriksa kita supaya kita menjadi sehat secara rohani. Just as when we are physically not healthy, we see a doctor. Sama seperti jika kita secara fisikal tidak sehat, kita akan berjumpa dokter. I think it is good to end this year by going for a spiritual health check. Jadi baik bagi kita untuk mengakhir tahun ini dengan melakukan check up rohani. Because God is the one who will help us to become healthy. Karena Tuhan yang akan membantu kita untuk menjadi sehat. There are 3 areas that God wants to search in our lives. Ada 3 area yang Tuhan mau selidiki dalam kehidupan kita. And we can see this from David's prayer. Kita dapat melihat ini di dalam doa Daud. That God wants to search in the area of our thinking, Di mana Tuhan mau menyelidiki kita di dalam pemikiran kita, in our feelings, dalam perasaan kita, and in our desires. dan juga kerinduan kita. And when we allow God to search us in all these 3 areas, it is to help us so that we can really walk in God's ways. Dan bersama kita mengizinkan Tuhan untuk menyelidiki ketiga hal ini, itu akan membantu kita dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan. It is to help us to become healthy. Dan membantu kita untuk menjadi sehat secara rohani. So the first area is that God searches our thoughts. Jadi poin yang pertama adalah Tuhan menyelidiki pikiran kita. You know, when we come before God like David did, God wants for us to bring what is hidden in our heart out into the open. Jadi pada saat kita datang pada Tuhan sama seperti Daud dan mengizinkan Tuhan untuk menyelidiki kita, dia akan membawa sesuatu yang tersembunyi dalam hati kita untuk dinyatakan. And that means to become real or transparent. Artinya itu kita menjadi transparan, yaitu apa adanya. You know, David was not pretending to be someone that he's not. Daud tidak mencoba untuk berpura-pura menjadi seseorang yang bukan dirinya. He really tells God what he thinks. Dia benar-benar datang kepada Tuhan dan menyatakan apa yang dia pikirkan. Do you know that you and I can really tell God what we think? Tahukah kamu bahwa kamu dan saya dapat menyatakan pada Tuhan apapun yang kita pikirkan? And nothing will shock God. Tidak ada apapun yang dapat mengejutkan Tuhan. But in fact, it is important for us to be very open with God about our thoughts. Sebenarnya penting bagi kita untuk jujur kepada Tuhan tentang pikiran kita. And so David said something that was very shocking for me. Jadi Daud menyatakan sesuatu yang sangat mengejutkan saya. But I'm sure it didn't shock God. Saya percaya itu tidak mengejutkan Tuhan. You see, in verse 19, David said to God, "If only you, God, would kill the wicked. Away from me, you who are bloodthirsty." Di mana Daud mengatakan, sekiranya engkau mematikan orang fasik, ya Allah, sehingga menjauhkan daripadaku penumpah-penumpah darah. You know, this is like, wow. Okay, David is saying, God, kill the wicked people. Di mana kita dapat lihat di sini, wah, Daud dapat sampai mengatakan bahwa bunuhlah atau mematikan orang-orang fasik. I thought godly people don't talk like that. Saya pikir orang-orang ilahi tidak bercakap seperti itu. But you see, the thing is, David was really telling God what he thinks. Tapi kenyataannya di sini dapat kita lihat bahwa Daud menyatakan apa yang ada di pikirannya kepada Tuhan. And in our prayer life, there's nothing wrong with telling God exactly what we think. Jadi dalam kehidupan doa kita tidaklah sesuatu yang salah untuk kita menyatakan kepada Tuhan apa yang ada dalam pikiran kita. But after we tell God exactly what we think, we also need to allow God to correct our thinking. Tapi setelah kita menyatakan itu kepada Tuhan, kita perlu mengizinkan Tuhan untuk mengkoreksi pemikiran kita tersebut. That's why for me, when I pray, I usually pray with an open Bible. Jadi bagi saya, pada saat saya akan berdoa dengan Alkitab yang terbuka. And I have a pen and a book next to me. Dan saya ada buku dan pen di samping saya. Because when I tell God what I really think, I also wait upon God to show me Bible verses that either confirm my thinking is right or to repent because my thinking is wrong. Karena pada saat saya menyatakan atau mencurahkan pikiran saya pada Tuhan, Tuhan pada saat itu mungkin akan menyatakan pada saya
untuk mengoreksi pikiran saya ataupun menyatakan kebenaran daripada pikiran tersebut. Now we see in verse 20 that David said that these people, he asked God to kill these wicked people because they speak of God with evil intent. Dan dalam ayat 20 dikatakan yang berkata-kata dusta terhadap engkau dan melawan engkau dengan sia-sia. In other words, they don't think anything good about God. Everything they say about God is evil and wrong and wicked. Dalam kata lain, bahwa apapun yang mereka katakan kepada Tuhan tidak benar dan semua adalah jahat. And it also says that your adversaries misuse your name. So David is saying that, God, these people are wicked because they misuse your name. Dalam kata lain, bahwa orang ini adalah orang-orang pendusta karena mereka menggunakan nama Tuhan dengan cara yang salah. And you know, David was correct in expressing that it is not good for people to misuse God's name. Jadi Daud benar dalam menyatakan bahwa tidak baik bagi manusia untuk menyalahgunakan nama Tuhan. In fact, in the Ten Commandments, it says that we are to not misuse the name of God. Seperti apa yang dicatat di dalam 10 perintah Allah, di mana tidak boleh bagi kita untuk menggunakan nama Tuhan secara sia-sia. And you know, this is a problem not only in David's time, but it's a problem today in our lives. Ini bukan saja masalah yang ada pada masa Daud, tetapi juga masa ini. For example, all of us have watched Hollywood movies. Contohnya banyak kita telah menonton movie dari Hollywood. And many times, people in the movies that would use the name of Jesus as a swear word. Dan banyak orang menggunakan kata Yesus sebagai kata sumpahan. When we watch the movie, do we watch it as entertainment and accept that they can use Jesus' name as a swear word, or do we get disturbed? Pada saat kita menonton, apakah kita melihat itu hanya sebagai suatu untuk hiburan, atau kamu dapat merasakan hati kamu merasa tidak baik pada saat mendengar kata-kata tersebut? You see, whatever we are watching will affect our thinking. Karena apapun yang kita tonton itu akan mempengaruhi pemikiran kita. So like David, we must be discerning. Jadi seperti Daud, kita perlu dapat merasakan kebenaran daripada keadaan tersebut. So we can see here, David pour out his thoughts to God. Kita dapat melihat bahwa di sini Daud mencurahkan pikirannya pada Tuhan. He's allowing God to search whatever he's thinking. Dan dia mengizinkan Tuhan untuk menyelidiki pikirannya. A second area is that God searches our feelings. Dan yang kedua, Tuhan menyelidiki perasaan kita. You know, verse 21 says, "Do I not hate those who hate you, Lord, and abhor those who are in rebellion against you?" Masakan aku tidak membenci orang yang membenci engkau, ya Tuhan, dan tidak merasa jemu pada orang-orang yang bangkit melawan engkau? I have nothing but hatred for them. I count them my enemies. Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. You see, David was really speaking out his emotions, his feelings to God. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa Daud benar-benar meluahkan perasaannya kepada Tuhan. The very fact that he used the word hated is an emotional word. Jadi pada saat dia mengatakan membenci, itu suatu perasaan yang besar yang dinyatakan. You know, sometimes we have the wrong thinking about prayer. Kadang kita memiliki pemikiran yang salah tentang doa. And sometimes Christians, you know, when they pray, suddenly they become emotionless. Kadang orang-orang Kristen pada saat mereka berdoa, mereka tidak memiliki perasaan. Because, I must be serious with God now. Saya perlu serius kepada Tuhan saat ini. I cannot show any feelings. Saya tidak boleh menunjukkan perasaan saya. And we pray as if like God is a machine. Dan kita berdoa sama menganggap Tuhan itu sebagai sebuah mesin. We don't give any hint of our feelings. Dan kita tidak menunjukkan perasaan kita. But you know, God is the one who created us with a human body, and God is the one who created us with emotions and feelings.
Tetapi tahukah kamu bahwa Tuhan yang telah menciptakan kita dan Dia menciptakan manusia dengan perasaan. And God wants us to learn to be like David, that when we pray, we express our emotion to God. Dan Tuhan mau kita sama seperti Daud pada saat kita berdoa, kita mau menyatakan perasaan kita. When you're happy and you pray with joy. Pada saat kamu gembira, bersukacita, kamu berdoa dengan sukacita. We can really let God know our feelings. Jadi kita boleh menyatakan perasaan kita kepada Tuhan. So that means that we can be authentic before God. Artinya kita dapat berdiri di hadapan Tuhan apa adanya. And we can be real with God in our words and our emotions. Jadi kita dapat menjadi nyata dan benar di dalam ucapan kita dan juga emosi kita. There's one person in the Bible that I really love. Her name is Hannah. Dan ada seorang karakter di dalam Alkitab yang saya sangat suka, yaitu Hana. In 1 Samuel chapter 1. Di dalam 1 Samuel 1 ayat 15 sampai 16. We see that Hannah poured out whatever she felt to God. Di mana Hana mencurahkan apapun yang ada di dalam hatinya kepada Tuhan. She was a woman who was deeply troubled. Dia adalah seorang wanita yang sangat tertekan saat itu. She was really troubled because she have no children. Dia sangat cemas dan juga khawatir karena dia tidak memiliki anak. She was feeling emotional because it's been many years but she cannot conceive. Di mana sudah berapa tahun dia menunggu tetapi dia tidak mengandung anak. Maybe she was upset with herself. Mungkin dia sangat sedih atau tidak senang terhadap dirinya sendiri. Maybe she's upset, what's wrong with me? Dan mungkin dia bertanya, apa yang salah dalam diri saya? Why can't I have a baby? Kenapa saya tidak mempunyai bayi? Maybe some of us are like that today. Mungkin ada di antara kita seperti ini. This year has been a difficult year for you. Di mana tahun ini mungkin menjadi tahun yang sangat mencabar bagi kamu. Maybe a lot of things is not going well. Mungkin banyak hal tidak berjalan dengan baik. And you blame yourself. Dan kamu mulai menyalahkan diri kamu And sendiri. you feel so difficult. Dan kamu merasa sangat sulit. What's wrong with me? Apa yang salah dengan saya? Why is it that this year I struggle so much? Dan kita katakan, kenapa tahun ini saya sangat bergelut di dalam kehidupan saya. But we can pour out to God. Kita dapat menyatakannya dan mencurahkannya kepada Tuhan. Just like Hannah did. Sama seperti apa yang Hana lakukan. Hannah let God know all of her emotion. Hana menyatakan dan mencurahkan apapun yang ada di dalam hatinya kepada Tuhan. She was praying to God out of her great anguish and grief. Dan dia berdoa kepada Tuhan dengan segala kesedihan dan juga hatinya yang remuk. Maybe Hannah was also feeling really bad because Penina was provoking her. Mungkin dia juga merasa sangat tertekan karena Penina coba untuk mengejek ataupun menghina dia. So she was in that situation. Jadi dia berada di dalam situasi tersebut. But one thing is clear. Tetapi satu hal yang jelas. God wants us to pour out whatever is in our heart to Him. Tetapi Tuhan mau kita untuk mencurahkan apa yang ada dalam isi hati kita kepada Dia. When we are going through difficult time, we don't have to smile and say everything is okay. Pada saat kita mengalami masalah dalam hidup kita, tidak perlu bagi kita untuk berpura-pura mengatakan segala sesuatu itu baik-baik saja. You can go to God. Kamu dapat datang kepada Tuhan. Tell God what you feel. Dan katakan kepada Tuhan apa yang kamu rasakan. God is not afraid of our tears. Tuhan tidak takut dengan air mata kita. God is not afraid to hear the emotion in our words. Tuhan tidak takut untuk mendengar emosi di dalam ucapan kita. He wants us to be real. Dia mau kita menjadi seorang yang nyata. He wants us to be emotionally healthy. Dan dia mau kita sehat secara emosi. A third area where God wants to search into our life is in the area of our desires. So number 3, God searches our desires. Poin ketiga yang Tuhan inginkan daripada setiap kita yaitu Tuhan menyelidiki kerinduan kita. We see in verse 23 and verse 24. Jadi kita dapat melihat di dalam ayat 23 sampai 24. David said to God, "Search me, God, and know my heart. Test me
and know my anxious thoughts. Selidikilah aku ya Allah dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. See, David was saying, God, I invite you to look into all of my desires. Di mana Daud mengatakan, Tuhan datanglah dan selidikilah apapun kerinduan yang ada dalam hati saya. Look into my heart. Lihatlah ke dalam hati saya. Verse 24, see if there is any offensive way in me and lead me in the way everlasting. Dan dikatakan, lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. This was David's prayer. Ini adalah doa daripada Daud. What do you do after you have openly share with God your thinking and your feelings? Apa yang kamu lakukan setelah kamu menyatakan pemikiran dan juga emosi kamu kepada Tuhan? When we have nothing else hidden in our heart. Pada saat tidak ada lagi hal-hal yang tersembunyi dari dalam diri kita, We have poured out all our thinking to God in prayer, godly thinking, ungodly thinking, feelings that is okay or feelings that's not okay. After we have done all this, what is the next thing? jadi pada saat kita mencurahkan hati kita pada Tuhan, segala pemikiran kita yang ilahi atau yang tidak baik, dan pada saat kita mencurahkan emosi dan perasaan kita pada Tuhan, apa yang harus kita lakukan? After we have put out everything before God, that's a time for God to begin to sort through our thinking and our feelings and our desires. Jadi pada saat kita mencurahkan pada apa yang ada dalam pikiran dan emosi atau perasaan kita, inilah saat di mana Tuhan akan mulai memperbaiki ataupun memeriksa kehidupan kita dan juga perasaan dan pikiran kita. And you know, that is a good time. Jadi ini adalah waktu yang baik. When you allow God to search through whatever we have been thinking and feeling. Jadi itu adalah masa yang baik di mana kamu mengizinkan Tuhan untuk menyelidiki segala pikiran dan juga perasaan kita. And allowing God to search through our desires. Dan juga mengizinkan Tuhan untuk menyelidiki segala kerinduan kita. I want to give you an example from the Bible. Saya memberi satu contoh dari Alkitab. There's this prophet by the name of Jonah. Ada seorang nabi yang bernama Yunus. You know, when God called Jonah to go and preach to Nineveh, Pada saat Tuhan memanggil Yunus untuk berkhotbah kepada orang-orang di Niniwe, at first Jonah didn't want to. He ran away. jadi pada pertama kali dia tidak mau dan dia melarikan diri daripada Tuhan. But after he repented, he obeyed and go to preach in Nineveh. Dan pada saat kemudian dia bertobat dan mulai berkhotbah kepada orang-orang di Niniwe. And he preached 40 more days and Nineveh will be destroyed. Dan dia berkhotbah 40 hari lagi dan Niniwe akan dimusnahkan. He was preaching a very powerful message. Dia berkhotbah satu khotbah yang sangat luar biasa. And everyone in the city repented. Dan semua orang di kota tersebut bertobat. But after the people repented, Jonah became very upset. Dan pada saat mereka semua bertobat, Yunus menjadi sangat tidak senang. This is a very strange preacher. Ini adalah seorang pengkhotbah yang sangat aneh. He's very upset when people respond to God. Dia sangat tidak senang pada saat orang-orang respon kepada khotbahnya. As a preacher, I love it when people respond to God. Sebagai pengkhotbah, saya sangat senang jika melihat orang-orang respon kepada firman Tuhan. But Jonah was very upset. Tapi Yunus sangat tidak senang. He came out of the city and waited to see whether God's going to destroy the city. Dan dia keluar daripada kota dan menunggu Tuhan untuk menghancurkan kota tersebut. And he said, I'm so angry. Dan dia katakan, saya sangat marah. I'm so angry I can die. Dan dia kata, saya sangat marah sampai saya mau mati. You know, he was expressing his feelings to God. Dan dia mulai menyatakan perasaannya saat itu kepada Tuhan. And you know, we can really tell God what we think and feel. Jadi kita dapat menyatakan pada Tuhan apa yang kita rasakan dan kita pikirkan. You know, actually in Jonah's heart, his desire is to see Nineveh destroyed. Jadi sebenarnya di dalam hati dia ingin melihat kota Niniwe dimusnahkan. Because this nation of Assyria is the enemy of Israel. Karena negara Assyria ini adalah musuh daripada bangsa Israel. So that's why he was so upset Itulah sebabnya dia tidak senang. that God did not destroy them. Di mana Tuhan tidak memusnahkan mereka. You know, he lay everything out before God. Dia menyatakan
isi hatinya kepada Tuhan. But then God said, is it right for you to be angry? Dan Tuhan katakan, apakah benar bagi kamu untuk marah? You see, this is exactly what David is saying. This is a time where after we tell God everything, we allow God to speak to us and search our heart. Jadi pada saat kita telah menyatakan segala sesuatunya kepada Tuhan, kita izinkan Tuhan untuk menyelidiki hati kita. And so God searched Jonah's heart. Jadi Tuhan menyelidiki hati Yunus. And at the end of the story, God says, you were so concerned for this plant, but shouldn't I have a big concern for the city that doesn't know me? Di mana dia katakan kepada Yunus, kamu begitu peduli dengan tumbuhan ini, apakah salah bagi saya untuk peduli dengan manusia dan orang-orang di Niniwe? So in a real sense, Jonah has allowed God to search his desires. Jadi dalam keadaan ini kita dapat melihat bahwa Yunus mengizinkan Tuhan untuk menyelidiki hatinya. And in the end, I believe that he received God's desire. Sehingga saya percaya akhirnya dia menerima kerinduan daripada Tuhan ke dalam hatinya. He was changed from within. Dia diubahkan dari dalam. This is what happens with David as well. Jadi ini yang terjadi kepada Daud juga. And it should be how it is for our lives today. Kiranya itu juga menjadi kerinduan kita juga pada hari ini. Maybe this year really has been a tough year. Mungkin tahun ini menjadi tahun yang sangat mencabar. And it's a good time during this last Sunday of the year to take time to seek God, to pray and reflect. Jadi saat ini marilah kita mau pakai tahun beberapa hari sebelum akhir tahun 22 untuk mencari Tuhan dan mengizinkan Tuhan untuk menyelidiki hati kita. And just like David prayed in verse 24, see if there's any offensive way in me. Seperti apa yang Daud katakan, lihatlah apakah ada jalan yang serong di dalam hidup saya. That means we allow God to search us, search our heart, and to remove any root issue from within us. Jadi dalam arti kita mengizinkan Tuhan untuk menyelidiki hati kita dan untuk mencabut kiranya ada akar-akar yang tidak baik atau akar-akar jahat yang ada di dalam hati kita. Let God do a deep work in our heart today. Kiranya Tuhan mengerjakan pekerjaan yang dalam di dalam hati kita. Because that would help us to become healthy. Itu akan membantu kita untuk menjadi sehat. So, friends, I want to encourage us as we close. Saya mau mendorong setiap kalian kawan-kawan bersama kita akan menutup khotbah pada hari ini. Take time to pray. Luangkan masa untuk berdoa. Take time to look back at this year of 2020. Luangkan masa untuk mengimbas balik apa yang terjadi sepanjang tahun 2020. The good, the bad, the ugly. Segala yang baik, yang tidak baik, dan juga yang buruk. And whatever you have been feeling this year, pour it out to God. Apapun yang kamu telah rasakan sepanjang tahun 2020 ini, curahkan kepada Tuhan. You don't have to hold back. Kamu tidak perlu memegangnya. You can be genuine. Kamu boleh tulus. And after that, you allow God to search your desires. Dan kemudian kamu mengizinkan Tuhan untuk menyelidiki hati kamu dan kerinduan kamu. And if there have been some root issue in your life that has caused you to go through problem after problem this year, allow God to point the finger on the issue. Allow God to do a heart surgery to take out the issue. Jika Tuhan menyatakan bagian-bagian yang membuat kamu jatuh ataupun membawa kamu dalam situasi yang tidak baik di dalam tahun 2020 ini, kiranya kamu mengizinkan Tuhan untuk menegur kamu dan berubah. Let's do that so that we can prepare to move into the year 2021 with freshness and a new beginning. Mari kita lakukan hal itu sehingga kita dapat masuki tahun 2021 dengan hati dan pemikiran yang jernih dan bersih. Let us pray right now. Mari kita berdoa. Lord Jesus, I pray for all my brothers and sisters and friends. Bapa, Tuhan, kami berdoa bahwa Engkau akan bekerja di dalam setiap saudara dan saudari dan kawan kami. That we can be like David. We open our heart to you completely. Kiranya kami dapat menjadi seperti Daud, di mana kami mau membuka hati kami sepenuhnya. Where our thinking is ungodly, we repent and we
we ask for your forgiveness. Di mana jika ada pemikiran-pemikiran yang tidak benar dalam pikiran kami mau bertobat. Lord, whatever feelings that we have poured out to you, Lord, we pray you search through our feelings as well. Dan apapun perasaan yang telah kami curahkan pada Engkau, kiranya Engkau selidiki juga Tuhan. If there's any offensive feelings and offensive thinking in us, or offensive ways, please remove it from us. Jika ada hal-hal yang tidak benar di dalamnya Tuhan, kiranya Engkau akan menghapuskannya daripada hati kami. We thank you for the amazing grace of God. Kami mengucap syukur ada segala kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. That if we confess our sins, you are faithful to forgive us, Lord. Karena kami tahu bahwa jika kami mengaku dosa kami, Engkau setia untuk mengampuni kami. We want to commit the year 2020 to you. Kami mau serahkan tahun 2020 ke dalam tangan-Mu. And Lord, help us to really begin with a fresh beginning for the year 2021. Dan biarlah kami dapat memulai perjalanan yang baru dan segar pada tahun 2021. We choose to put our faith in you. Kami memilih untuk meletakkan iman kami di dalam Engkau. You're going to lead us through into the new year. Engkau akan menuntun kami memasuki tahun yang baru. Because you're a wonderful God. Karena Engkau adalah Tuhan yang luar biasa. We thank you, Lord. Kami mengucap terima kasih. In Jesus' name we pray. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amen. Thank you for joining us, friends. Terima kasih karena mengikuti kami pada hari ini. Please make some time before the end of the year to pray and to seek God. Biarkan kita meletakkan dan meluangkan masa untuk berdoa dan mencari Tuhan. So that you can begin stronger in 2021. Sehingga kamu akan memulai dengan lebih kuat lagi untuk tahun 2021. God bless you and bye-bye. Tuhan memberkati dan bye-bye. Hi Church, it's wonderful to have you with us this morning for the final service of year 2020. Hai gereja, sungguh gembira bersama dengan kalian pada kebaktian terakhir tahun 2020. As we near the end of 2020, let us allow God to search our thoughts, feelings, and hearts so as to lead us in His way. Bersama kita mengakhiri tahun 2020, mari kita mengizinkan Tuhan untuk menyelidiki pemikiran kita, perasaan, dan hati kita, dan memimpin kita di jalannya. Indeed, God is our wonderful God. He searches us because He loves us. Sesungguhnya Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Dia mengasihi dan mencari kita. Right now on the screen is the various channels where you can give off your tithe and offering. Sekarang di screen terdapat berbagai cara di mana kalian dapat memberi persembahan syukur dan juga persepuluhan Anda. As we give today, let us reflect upon God's provision and goodness through the year 2020. Bersama kita memberi hari ini, mari kita merenungkan kebaikan dan penyediaannya daripada Tuhan sepanjang tahun 2020. Let us give unto the Lord with a thankful heart and have faith that He will provide for us. Marilah kita memberi dengan hati yang bersyukur dan memiliki iman bahwa Dia akan terus menyediakan bagi kita. Next Sunday is Communion Sunday and we will partake communion together as a family. Minggu depan adalah hari Minggu Perjamuan Kudus. Kita akan mengambil perjamuan kudus bersama sebagai satu keluarga besar pengharapan. Do prepare your communion elements and come ready. Siapkan roti dan anggur kalian dan datang dengan bersedia. In January, we'll kickstart year 2021 with the new Bible reading plan that focuses on Abraham, Isaac, and Jacob. Pada bulan Januari kita akan memulai tahun 2021 dengan program pembacaan Alkitab yang memusatkan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Have you ever wondered what was the covenant between God and them? Pernahkah kamu terpikir apakah perjanjian antara Tuhan dengan mereka? As we read on this plan, let us discover what made them so special that God associated with them. Semasa kita membaca Alkitab saat itu, marilah kita temukan apa yang menjadikan mereka begitu istimewa sehingga Tuhan membuat perjanjian dengan mereka. You may download the reading plan at Hope Church Kuching website. Anda boleh muat turun rancangan program pembacaan Alkitab ini di web Hope Church Kuching. That's all for this week's announcement. Itu saja pengumuman minggu ini. We pray that you have the most blessed week as we count down to 2021. Kami berdoa semoga Anda memiliki minggu yang diberkati bersamaan kita menuju kepada tahun 2021.
Happy New Year, we love you and see you next week. Selamat Tahun Baru. Kami mengasihi Anda dan jumpa minggu depan. Okay. Good morning, church. 大家早上好， Selamat pagi semua. 欢迎大家出席我们线上的聚会。And then press this. 在这里做东西的人，我相信说神也会引导我们。 I wish you all of God's blessings. Have a fruitful week. Tuhan memberkati. 谢谢大家，再见。 Thank you and bye bye. Alright, switching off the audio, switching off the video.